Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu pemirsa di mana saya berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam program podcast Masjid Agung Al-Akbar Sorong Masjid Raya. Dalam program Bismillah Bincang Santai Nikmat Allah. Kita santai. Nah, sebelum kita lanjutkan bersama tamu kita Pak Thaib Al-Fatahan. Tidak asing bagi pemirsa di Sorong Raya tentunya. Ini sebetulnya diam-diam tapi sambunyi kuku nih pejuang di antara satu pejuang bagaimana pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Sebelum kita lanjut saya ingin ajak kepada pemirsa, Anda punya rezeki jangan lupa sisihkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Agung. Boleh ditransfer di rekening di bawah ini kemudian atau datang langsung ke Masjid Agung. Dan jangan lupa like, share, and subscribe untuk kelanjutan pengelolaan YouTube channel YouTube Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Baik Pak Thaib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat-sehat? Alhamdulillah Pak Thaib sehat-sehat. ini kan kita kenal banyak orang berjibaku di lapangan. Ya ini serba bisa ini ya. Nah yang paling fenomenal adalah dalam perjuangan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Nah saya dengar-dengar itu di situ juga ada andil. Kalau mungkin Pak Thaib bisa mungkin angkat sedikit bagaimana awal perjalanan mulai start dari bergabung untuk penggerakkan pengembangan Provinsi Papua Barat Daya ini. Baik, berkaitan dengan pergerakan Papua Barat Daya, awalnya memang sudah bergabung di saat itu di tahun berapa? Di tahun 2007 itu memang sudah bergabung, tapi tidak begitu proaktif. Oh belum terlalu aktif. Belum. Itu sebenarnya 2007. Iya 2007. 2007. Itu belum proaktif. Hanya ikut rapat. Manakala ada waktu itu sampai dikejar-kejar oleh para angkatan bahwa. Di waktu itu sempat dikejar-kejar juga? Iya sudah. Maksudnya kan sudah terlibat. Maksudnya ada yang tidak sepakat? Iya tidak sepakat untuk dibangun. Tidak mau menerima pemekaran ini? Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya itu di wilayah Papua Barat. Ya. Jadi itu sudah itu, tapi waktu itu hanya ikut belum begitu. Belum serius. Ya, belum serius. Nah, mulai serius di tahun-tahun berapa? Alhamdulillah setelah seriusnya itu pada tahun 2012. 12. Ya. Itu mulai gencar. Perjuangan. Jadi di saat mulai seriusnya itu mulai diawali dengan menggelarnya bendera merah putih untuk penggelaran bendera merah putih di depan kantor wali kota. Yang itu untuk bukan dideklarasikan langsung. Oh, pas deklarasi. Ya, deklarasi. Itu tahun 2012 itu. 12 itu mulai start dari situ. Setelah dari situ langsung mulai, mungkin kalau tidak salah ada 1 minggu kemudian dari rombongan besar yang dari deklarasi itu yang di depan wali kota itu yang menggelar bendera mutir berapa puluh meter itu sekaligus dengan rombongan itu akan beranjak lagi menuju ke Jakarta. Oh, itu langsung ke Jakarta? Iya. Rombongan itu ada berapa orang? Sekitar 370-an sekian. Berarti tim 370 itu ya? 370-an. Itu ke Jakarta? Ya, menggunakan kapal putih waktu itu. Masya Allah. Itu ingin menyampaikan aspirasi? Aspirasi. Langsung ke DPR? Ya, langsung waktu itu langsung masuk ke DPR, yaitu pada saat itu adalah ke Komisi 2 yang ketemu dengan Pak Ganjar Pranowo sebagai ketua Komisi 2. Waktu itu. Yang sekarang kandidat. Iya, sekarang kandidat presiden. Ya, jadi kami 300 sekian itu kan langsung menuju ke Senayan. Langsung tembus langsung ke ruangan Komisi 2. Ini anak Papua ini? Iya, anak Papua. Jadi alhamdulillah, tapi situ di dalam perjuangan gerakan untuk menuju ke Senayan itu bukan hanya satu suku satu. Oh, tapi gabungan multi. Gabungan. Jadi perwakilan dari 6 daerah bawahan juga ada dan berbagai suku yang ada mendiami di Kota Sorong semua. Nusantara pun juga ikut. Siapa penggerak utama waktu itu? Jadi penggerak utama yang waktu itu untuk sampai berangkat itu adalah Bapak Dr. Andes Yosafat Kambo. Pak Yosafat Kambo. Ya, sebagai ketua presidium. Yang buat penggerak itu. Ya. Nah, tapi ngomong mungkin dulu sebelum kita lanjut ini. Sebenarnya Pak Thaib aslinya namanya Muhammad
Saya namanya Thayyib Al-Fatan Al-Fatan. SPDI. Saya kira Al-Fatah bukan. Al-Fatan. Kalau Al-Fatah berarti di masjid Iya. raya di Ambon. Di Ambon. Oh, Ya. iya. Pak Taib sendiri memang anak negeri ini. Iya, anak negeri. Nah, dari mana tuh Pak Ya, Taib? kalau saya dilihat di sukunya berarti moyang saya juga dari masyarakat Moi Maya. Maya. Iya. Oh. Nah, Itu di Mui Pante ya? Pante, Oh, gitu. begitu. Dari nenek itu tuh, dari pihak perempuan itu. Ya kalau kita dari si laki-laki, dari kaum laki-lakinya memang kita tahu, kita tidak pungkiri kita dari luar sana. Itu Tapi di jelas. silsilah nenek garis nenek keturunan. itu jelas. Oh, suku Bahwa- Maya. Ya, kita juga termasuk salah satu suku Maya yang salah satunya juga masih hubungan dengan masyarakat Mo yang ada di kota Daratan. Sorong ini ya. Sorong ini ya? Sorong. Oh. Salah satunya suku yang Maya itu yang ada di seperti Sagun, di Makbon sana. Makbon, ya. Itu marga Mili itu kami punya keluarga. Oh begitu, Gitu. Masya Allah. Bukan. Jadi walaupun rambutnya lurus tapi bukan ini darahnya darah Moi juga. Darah Moi Maya. Moi, Iya. Masya Allah begitu. Jadi sehingga di Moi ini ada tanah di bahasa Moi itu bahasa suku bahasa Maya itu di khususnya Salawati itu mereka bilang Mo Batan Pale dan Mo Batan Kanan. Oh, ada istilah Ada itu. istilah Mo Batan Pale itu adalah Moi tanah besar. Moi tanah besar yang Ya, Sorong Raya. sekarang Sorong ini, Raya. daratan ini. Ya Mo Batan Kanan itu wilayah Salawati. Salawati meliputi dari Samate. Nah, ini sejarah, ini Kalobo. penting ini. Iya, itu namanya Mo Batan Kanan. Oh, Masya Allah. Itu yang Salawati. Iya, Salawati. Dan pulau-pulau itu kepulauan. Iya. Jadi Oh, begitu. Masya Allah, benar. Nah itu kemudian artinya ini kita bicara bagaimana pergerakan tau Pak ini dari Salawati. Ini kalau jenjang pendidikan dari Salawati memang. Kalau jenjang pendidikan, kalau saya setelah usia sekian tahun, saya ikuti bapak angkat saya pergi tinggalnya di Misol. Oh tinggal dari Salawati Iya. tinggal di Misol. Misol. Oh, Oleh bapak angkat. bapak angkat saya yang namanya seorang Habib, namanya Said Abdullah Al-Hamid. Oh sempat hidup bersama dengan Habib. Iya. Oh, Abah saya itu yang namanya Said Abdullah. maka Al-Hamid. dikelihatannya aura Aura Habib, Habib itu ada juga. Iya iya. iya. Ya, jadi mungkin pancaran nurnya sudah turun gitu. Daratan suku Maya itu bahasa sama atau bagaimana? Kalau dilihat dalam konteks wilayah Salawati itu terbagi bahasa. Oh ada terbagi. Ya, kalau bahasa dari Maya Samate dengan wilayah Samate dengan Salawati khususnya Sailolof bahasanya sama. Tapi bahasa di Samate itu iramanya semakin halus. Oh begitu. Tapi kalau sama Sailolof itu kasar. Oh begitu. Oh, gitu. Tapi ini ciri khas di daerah banyak di daerah seperti itu. Iya. Di Jawa sendiri kan ada ada beda-beda. Ada Jawa bahasa yang agak halus, ada yang kasar, ada yang sedang. Terus lagi masih Tapi bukan sama artinya, intinya ya. Iya. Terus di daerah Waliam, Durian Kari, Durian Kari. Kotlol, bahasa tersendiri. Oh begitu. Begitu sampai Dulbatan. Rumpun bahasa sendiri lagi tuh. Iya, bahasa sendiri. Jadi Salawati itu berbagai bahasa. Ada bahasa Begitu. Maya. Tapi mereka juga bisa menguasai kami punya Bahasa juga. Kami juga menguasai. Artinya mungkin dia tidak beda-beda tipis begitu Iya, ya. iya. Kalau misal Misol sama dengan Salawati, khususnya Oh, sama. sama T dengan Sailolof tadi. Ya. Tapi hanya beda irama. Oh begitu. Seperti contoh sama T bilang jagonte. Jagonte. Kalau Sailolof jagonte. Oh begitu. Kalau ada tarik-tarik sedikit ya. Misol lagi jagonte. Oh gitu. Tapi sama sebetulnya. Sama. Oh. Maksudnya artinya adalah mau kemana? Iya. Sama. Oke baik. Jadi begini Pak Imam, Pak Taib. Artinya dengan merasa sebagai anak negeri itu kemudian mengambil alih diri untuk berperan dalam upaya pemekaran itu. Iya. Nah waktu sampai di Jakarta itu juga masih ada intimidasi, ada tekanan. Kalau sampai di Jakarta itu memang dari sebelumnya kan dari kita punya pimpinan-pimpinan yang ada di perwakilan Jakarta, mereka sudah bangun komunikasi sudah dengan sterilisasi lah. Sterilisasi dengan pihak pemerintah pusat. Dalam hal ini DPR untuk kita bisa tembus masuk. Oh, jadi ke sana tuh sudah langsung ketemu. Ya, ketemu. 300 orang lebih itu. 300 lebih. Dari perjalanan dari sini ke sana penginapannya itu di Taman Mini. Taman Mini Indah. Masya Allah. Iya, semua di situ. Ini perjuangan 300 orang itu dengan kapal laut. Dengan kapal laut.
Waduh. Kemudian berapa hari situ proses perjuangannya sudah ketemu dengan Komisi 2 selesai, menyatakan maksud dan Tujuan. sudah sampaikan kepada Komisi 2 pada waktu itu adalah Bapak Ganjar Pranowo yang sementara ini dia juga sebagai calon presiden, kandidat presiden nomor urut 3. Jadi alhamdulillah pada saat itu kami dari tim presidium juga menyerahkan sebuah noken. Noken oleh seorang ibu yang bernama Helena Murafer. Itu ibu yang juga ikut dari Sorong? Ya, itu seorang ibu orang Maebrat. Oh, berat. Ya, menyerahkan sebuah noken dengan yang namanya noken disebut dengan koba-koba. Dengan tujuan noken itu akan sebentar nanti akan diisi SK surat keputusan pemekaran Papua Barat Daya oleh Ganjar Pranowo itu. Jadi begitu. Nah itu terus dari situ kemudian awal perjuangan yang keras terus berjalan. Kemudian jadi hari itu sudah setelah ketemu dengan Komisi 2 di hari Jumatnya berikut lagi kita lagi di Kementerian Dalam Negeri. Ya ketemu dengan Dirjen Otonomi Daerah waktu itu. Tapi ngomong kan Pak Toib ini status pegawai negeri kan? Iya. Iya. Waktu itu berjuang masih sebagai guru. Oh Masya Allah. Iya. Ya, masih sebagai guru. Iya guru. Iya. Karena saya berpikirnya begini. Kenapa saya ambil bagian ini? Karena berpikir bahwa seorang pejuang itu harus melangkah maju untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk anak cucu. Generasi berikutnya. Generasi muda. Dan itu ternyata alhamdulillah sekarang ini. Saya dan generasi berikut akan menikmati bagaimana. Dan terus terang aja, dalam perjuangan kami berjuang, kita berdiskusi di mana-mana, kami sempat dikatakan oleh orang-orang yang sangat istilahnya tidak percaya dan yakin bahwa ini orang tidak mungkin ini jadi perjuangan ini akan berhasil. Jadi provinsi tidak jadi. Bahkan kami sudah dikatakan bahwa kami ini orang penghayal, orang gila, stres. Ini mereka ngomong gitu. Sekarang semua datang menikmati pemekaran ini. Iya. Allah Akbar. Jadi begitu. Kami dicap seperti itu. Tapi saya tidak menghiraukan ucapan tidak usah direspon lah. Saya tidak respon. Karena Bapak Ketua itu punya prinsip satu begini. Pak Ketua Bapak Yosafat Kambo. Walaupun kita mendengar bahasa apa, itu kita ibaratnya bahwa dengar seperti tidak dengar, lihat seperti tidak melihat. Oh begitu. Itulah. Untuk bangkit semangat tetap maju. Ya, itulah filosofi kami. Daripada kita mau dengar lagi, kita akan tetap di tempat. Kalau kita sampai dengar kita ikut berarti kendor, berarti kan tidak maju. Betul. Iya. Jadi tak semakin memacu semangat. Maju semangat. Oh Masya Allah. Ya, sangat luar biasa. Ini kemudian ada sesudah itu secara administrasi berkembang terus. Ada perwakilan di Jakarta. Ya. Jadi setelah kapal kami sudah berangkat, tim sekian orang itu pulang, itu beberapa orang yang ditinggal. Ya. Untuk standby secara administrasi. Menyiapkan. Ya, mereka sekitar ada 8 orang itu tinggal. Itu setelah dari tinggalnya di Taman Mini, setelah kemudian dipindah ke KONI di kantor KONI. Iya, kantor KONI. Oh begitu. Penginapan KONI situ. Oh iya, dia punya Wisma. Iya, Wisma KONI. Wisma KONI. Di Wisma KONI situ semuanya situ. Itu kan bisa banyak orang ya. Jadi semua di situ 300 kan itu semua di situ. Jadi base campnya tim pemekaran. Iya. Jadi setelah dari Taman Mini pindah bergeser ke Wisma KONI. Ya. Itu juga ada. Ada. Oh. Beberapa hari kemudian kalau tidak salah di situ sekitar 1 minggu kemudian baru berangkat pulang. Tapi itu sudah diperintahkan oleh Pak itu harus 8 orang itu harus tinggal. Standby. Mereka itu selalu berkoordinasi jadi komunikator antara Papua dan Jakarta. Iya, Papua dan Jakarta. Untuk selalu setiap hari koordinasi dengan Komisi 2. Oh iya, untuk update perkembangan. Iya. Ya seperti gitu. Nah, selama progres upaya pemekaran itu mungkin ada kisah yang paling bukan memilukan tapi ini pengalaman mungkin yang dianggap sangat terkesan dalam perjuangan itu. Jadi yang sangat berkesan sekali itu kita di saat perintah berangkat itu kita tidak ada punya duit untuk pegangan di tangan. Tapi bismillah. Contoh satu begini. Satu hari hanya untuk memperjuangkan pemekaran aja. Ya satu kali ada pertemuan itu dalam pertemuan saya untuk keputusan berangkat harus 21 orang itu berangkat.
Ada perintah dari Pak Ketua di Jakarta. Karena ada hal-hal yang harus diselesaikan di Jakarta. Tapi beliau butuhkan 20 orang. Ya. Sudah pada rapat saya sudah mengatakan bahwa saya tinggal. Ya sudah, oke, sudah keputusan, sudah ambil keputusan bahwa saya tinggal 20 orang sekian ini yang berangkat. Ya sudah, selesai rapat saya pulang, kita pulang. Ya pas jam 3 malam. Pak Ini Ketua, koordinasi di dini hari ya, tengah malam ini. tengah malam. Pak, ini sangat. Pak Ketua telepon ke istrinya. Dia tanya hasil rapat. Pak, istrinya lapor bahwa yang berangkat ini sebut nama. Terus setelah tambah di saya, tiba di dina. Kenapa Ustadz tinggal? Ustadz tidak boleh tinggal. Waktu di situ kan disebut Pak Ustadz. Iya. Disapa lah, biasa disapa. Ustadz Taib tidak boleh tinggal. Masya Allah. Harus ikut. Yang lain boleh tinggal tapi Ustadz tidak boleh tinggal. Saya butuh dia. Oh begitu. Iya. Jadi cerita begini, Pak Taib ini bergabung dengan Pak Yosafat Kambu itu dalam perjuangan Papua Barat itu. Artinya ini Muslim. Iya. Interaksi dengan mereka gimana dengan teman-teman? Kalau saya istilahnya interaksi saya dengan mereka istilah biasa. Ya. Mereka juga memahami. Jadi malam itu pas jam 3 Ibu Ketua istrinya, kami istrinya juga sebagai bendahara. Wah, jadi telepon. Ya, ditelepon. Ya, saya kaget teleponnya. Ya, istri saya yang angkat telepon. Dia bilang, ada ibu telepon. Saya bilang, angkat, bicara. Ada jam 3 malam. Jam 3 malam. Ini perintah. Aduh Pak Taib, ada Ustaz, ada. Saya ambil HP, saya ngomong, bagaimana malam Bu? Ini ada Bapak bilang kamu tidak boleh tinggal. Kamu yang harus berangkat, yang lain boleh tinggal. Begitu ya? Iya. Ini kisah di perjalanan. Terus saya bilang, Bu, saya tadi keputusan kan saya tinggal. Saya alasan bahwa ada sekolah, ada mau gini. Oh enggak bisa, Bapak perlu kau, penting. Ya udah. Terus Bapak ikut sudah ya? Ustadz ikut? Iya, seperti itu saya serahkan HP kembali kepada ibu, istri saya ambil keputusan. Ya sudah. Ibu mereka berdua komunikasi, istri saya mengaku, iya sudah Pak. Iya. Di situ langsung saya bilang, kalau izinkan saya berangkat, bangun setrika baju. Ini besok berangkat? Besok berangkat. Oh, jadi semua dalam keadaan mendesak ya? Itu sudah mendesak waktunya, baru tidak ada persiapan juga cadangan. Itu enggak ada punya duit. Uang di kantong saya itu hanya 20.000. Saya mau berangkat atau tidak? Atau apakah mau tinggalkan uang untuk istri anak? Iya. Tapi dengan tekad niat yang baik, bangun 20.000 itu yang pakai untuk berangkat untuk ojek menuju ke bandara. Benar. Itu dia punya terkesan di situ ya. Itu terkesan. Jadi berjuang tanpa apa adanya nih, untuk Papua Barat Daya. Memang tiket mereka sudah siapkan. Kita jadi malu hati karena kita ini kan cuma paling dengan kita dengan doa, dengan semangat. Tapi luar biasa ini. Nah, kan saya juga sering berapa kali ketemu di Jakarta dalam rangka, ketemu, Masya Allah, ini standby. Tapi Alhamdulillah, dengan kebesaran Allah, izinnya Allah, setelah saya tiba di bandara, ada salah seorang teman, anak Maybrat, telepon. Abang Ustadz posisi sudah di bandara. Kan malam ini dia tahu bahwa saya tidak ikut. Tapi tiba-tiba dia tahu saya ikut. Langsung dia, Abang tunggu standby di bandara, saya akan dekat ke situ. Merapat ya? Merapat. Setelah mobilnya sandar, Abang naik, suruh naik ke mobil. Kita melangkah ke depan mungkin ada 10 meter, dia serahkan sebuah amplop tak. Ini Abang punya. Ya ada saja jalan-jalan kemudahan dalam perjuangan ini. Ini Abang punya. Saya ambil isikan dalam jas saya. Sekitar 2 mobilnya mundur, saya turun. Iya. Berangkat. Dia jadi berapa orang berangkat? 21 orang. 21 orang? Iya. Tambah dengan Pak Taib ini? Iya, tambah dengan saya. Allah. Sempat bertahan berapa lama di Jakarta? 1 minggu. Yang paling lama bertahan di Jakarta? Dalam rangka perjuangan ini? Itu ada 1 bulan. Pernah 1 bulan? 1 bulan. Di Jakarta? Ada.
Itu bolak-balik Bolak-balik. base camp DPR, Ya. DPR tuh. Sekali itu pernah saya itu berapa itu saya tas baju saya itu tinggal di Jakarta, pulang dengan baju Kosong? di badan. Iya. Mana? Iya. Kes tinggal di Jakarta. Saya bilang tas saya ini saya titip, tinggal nggak boleh ganggu. Iya. Saya tunggu lah. Karena saya bilang saya hanya 3 hari di Sorong, saya balik lagi. Balik lagi. Iya. Tapi ini bagian dari perjuangan tahapan-tahapan ya, dipahami sebagai tahapan dan perjuangan. Iya. Suka dan duka itu biasa. Iya. Nah, terakhir kan memang tadi ada kebimbangan. Artinya orang berikan tadi penilaian itu menghadirkan kebimbangan tidak? Iya. Kan biasa orang ada orang tuh mimpi saja itu. Iya. Gimana? Kalau saya anggap biasa. Oh gitu ya? Anggap biasa. Dari semua Ya. cemohan itu. Iya, saya bilang biar kau cemohin saya. Saya tidak perlu. Ya. Saya Iya tidak. kan banyak orang sempat ragu kan. Iya, gitu. sempat ragu. Jangankan itu, saya sempat ngopi di pasar. Ya. Mereka berbicara. Ya. Itu tidak memenuhi quorum itu penduduknya gini. Iya. Saya bilang, langsung saya ngomong, paling bagus kalian berdoa langsung bahwa supaya tidak jadi. Saya ngomong begitu. Iya. Nggak usah komentar banyak, doakan supaya tidak jadi. Iya. Ada orang berdoa ingin jadi, Iya. tapi ini film doa jangan supaya tidak jadi. Iya. Saya bilang dia, ya, saya ngomong begitu, saya tidak tegas, saya santai aja. Saya berpikir, saya dengan Pak Ketua itu punya bahasa saya pakai. Dengar seperti tidak dengar, lihat seperti Tidak lihat. Iya, itu yang saya Itu pakai. filosofi. Jadi terus berjalan. Artinya mau apakah ya bismillah ya. Nah tapi di tim itu dengan Pak Taib itu yang muslim berapa orang? Alhamdulillah banyak juga. Oh banyak juga. Iya, banyak juga. Begitu. Ya. Tapi kalau tingkat koordinasi itu lebih sering Pak Taib. Iya. Oh begitu. Jadi istilahnya Pak Yosafat ini, Pak Ketua ini yang selalu koordinasi ya untuk mengumpulkan teman-teman tim itu di sini ya harus melalui saya gitu. Ya. Gini harus kita begini, gini sudah. Iya. Yang awal saya pernah kan bersentuhan dengan Pak Taib juga terkait dengan rekomendasi dukungan. Iya, itu yang Pak Taib yang grill ya. Iya. Jadi alhamdulillah untuk persoalan kita mengurusi dukungan atau rekomendasi itu diberi waktu oleh Pak Yosafat beserta Pak Sekretaris Pak Laude itu cuma waktu 3 hari. Itu harus saya sempat rekomendasi harus selesai. Sudah siap tuh. Ya. Jadi untuk rekomendasi di kelompok umat muslim kan melalui saya. Mulai dari masjid, pengurus masjid maupun pengurus-pengurus organisasi Islam yang lain melalui saya semua. Yang menggarap di lapangan. Yang menggarap di lapangan. Bahkan itu menjadi ini ya, jadi penguat gitu ya bagi dalam perjuangan. Iya. Saya berjuang itu punya niat saya tuh. Wah, saya bilang harus jadi. Jadi dari tahun 2012 mulai lebih cepat, progresnya lebih cepat. Iya. Itu sampai itu perasaan bagaimana waktu dengar terakhir dikabulkan oleh pemerintah tuh gimana? Memang ini perjuangan karena perjuangan pahit berat ini. Kalau kita berbicara tentang hari yang ditetapkan oleh pemerintah untuk Provinsi Borada itu memang rasa terharu. Itu terharunya lain-lain memang ya. Karena perjuangan panjang. Waktu habis, pikiran habis. Waktu uang tanpa uang juga. Tanpa uang. Jadi perjuangannya itu. Saya melihat teman-teman yang kita dari ke Jakarta, teman-teman 8 orang yang tinggal di Jakarta, itu ada istilahnya senang, gembira, susah mereka alami. Nikmati. Masya Allah. Mereka tidak ada punya uang. Tidak ada kiriman pokoknya standby di Jakarta tuh Jadi disitulah tempat. Jangan-jangan ada sebagainya jadi pengamen untuk bertahan hidup memperjuangkan Papua Barat ya. Itu juga jadi kalau dilihat perjalanan ini memang sangat luar biasa. Masya Allah. Teman-teman itu kalau saya lihat cerita mereka itu ada di KONI itu berapa orang yang ada di samping Wisma KONI itu ada
sebuah pohon pepaya. Hmm. Mereka ambil daunnya, mereka rebus. Allah Akbar. Bertahan. Untuk bertahan. Mereka rebus untuk mereka makan. Makan. Dengan sambal, dengan nasi. Masya Allah. Mau kita dengar juga perjuangan. Tidak mudah menghadirkan perjuangan yang berat. Hasilnya. Masya Allah. Tapi sampai saat ini teman-teman solid ya? Solid. Tetap solid bersatu. Solid. Nah perkembangan sekarang ini nama apa? Ini deklarator? Presidium. Presidium. Ya. Jadi begini, saya karena berkaitan dengan presidium. Awalnya ini masih namanya tim pemekaran. Perubahan Baradaya. Iya. Setelah kita sudah tembus masuk ke Senayan, Komisi 2, itu presidium itu yang akan diganti nama presidium itu Pak Ganjar. Oh, yang ganti nama? Iya. Oh. Pak Ganjar menggantinya dengan presidium pembentukan Papua Baradaya. Itu bukan kami, dari pemerintah. Ketua Komisi 2 itu yang minta? Iya. Itu dulu Komisi 2? Iya. Kalau sekarang kan komisi berapa nih? Oh itu pemekaran. Terakhir masih tetap Komisi 2? Masih. Oh begitu? Masih. Yang Pak Ya. Doli Iya, Pak Doli. Kurniawan ya? Iya. Hmm. Jadi itu Pak Ganjar yang memberikan nama itu dari pemerintah. Perubahan nomenklatur itu nama tuh ya? Nomenklaturnya. Oh begitu. Iya gitu. Nah sekarang ini dulu Pak Taib guru nih. Iya. Nah, sekarang sudah bagaimana? Status masih guru atau? Alhamdulillah dengan kemarin sudah adanya perubahan Baradaya. Apa Baradaya? Kita ajukan pindah ke Provinsi? Provinsi Oh Baradaya. begitu. Ya, masuk di struktural? Struktural. Yang sekarang ini berada di Dinas Pendidikan Provinsi Baradaya. Iya, betul. Jadi gitu. Jadi Tapi program sekarang begini, program unggulan dari apa ini presidium apa setelah pasca pemekaran ini? program presidium sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada Sebenarnya anggaran dasar punya anggaran rumah tangga juga? Yaitu yayasan. Oh sudah jadi yayasan? Ya sudah lembaga resmi yang punya yayasan. Namanya disebut dengan Yayasan Yosmer. Yaitu Papua Baradaya. Itu ada program unggulan antara lain untuk pendidikan dan kesehatan. Untuk generasi Papua ini. Terus dengan UKM usaha kecil. Ini yang kita ini unggulkan. penting. Artinya saling dengan pemerintah yang saat ini untuk saling bergandengan membangun provinsi yang baru ini. Gitu. Sekarang Pak Taib sendiri sudah di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Baradaya. Artinya sudah wajar dan teman-teman memang kita harus juga hormat bahwa ini tidak datang seperti orang sulap kan perjuangan Papua Baradaya ini. Dengan perjuangan yang susah payah yang tadi Pak Taib ceritakan. Bukan bim salah bim, bukan orang pakai mantra-mantra tiba-tiba muncul kan gitu. Maka itu memang perlulah ini sebagai berikan apresiasi penghargaan kepada pejuang bagaimana menikmati hasil dari perjuangan itu. Benar. Jadi itu bagian dari rencana kerja presidium ya. Itu sudah tersusun memang ya. Sudah sesuai dengan anggaran dasarnya begitu. Betul, ini perlu setelah sudah ada wadahnya, ini kan perlu diisi toh. Benar. Nah, isinya harus juga dengan anak-anak Papua yang berkualitas, SDM-nya terlatih. Salah satunya memang pendidikan. Jadi mungkin ke depannya mungkin seperti pendidikan mungkin dari yayasan ini bisa membantu kepada keluarga pejuang itu yang punya anak yang sudah kuliah mau akhir studi ya gitu. Masya Allah. Ini penting betul. Bagaimana membangun fisik dan juga isinya. Benar. Gitu. Supaya anak generasi Papua ke depan jauh lebih. Ini Masya Allah. Pemirsa luar biasa kalau kita dengar tadi bagaimana kisah perjalanan panjang perjuangan dari 2007 sampai kemudian mulai start bersemangat ditingkatkan pengorbanan di 2012 sampai dengan saat ini di tahun 2023 kemarin jatuh palu pengesahan Provinsi Papua Baradaya. Itu nikmat terasa semua kecapaian keletihan dalam perjuangan itu hilang ya. Itu setelah yang pengesahan itu pulang itu malam itu tidur saya tidak tahu bangun. Tidur tidak tahu bangun. Pak Ketua bilang jangan ganggu dia. Oh gitu. Dia ada tidur. Karena saya diberikan keistimewaan punya kamar tersendiri. Oh gitu. Yang lain di Jakarta. Yang lain boleh punya 2 orang satu kamar tapi dia tidak boleh. Dia satu kamar. Tidak boleh diganggu.
Ini dia tidak tahu ini kapitan dari Iya. dari Selolop itu. Jadi begitu akhirnya itu mereka itu sudah bangun untuk sarapan pagi. Saya belum bangun. Saya bangun mungkin sudah jam 10 kalau tidak salah. Karena petua bilang enggak usah kasih bangun, kasih tinggal. Itu memang seluruh keletihan itu hilang begitu hilang. Palu jatuh. Jatuh. Itu pasti Jakarta. Mesti Jakarta. Kan saya ketemu di Jakarta sebelum jatuh Palu itu pas ada kunjungan anggota DPR itu ya rencana tuh. Nah, itu hotel apa itu di Jakarta Pusat ya. Itu satu lain, urusannya lain lagi. Itu lagi. masih berkaitan dengan perjuangan juga. Masih berjuangan juga. Ya, itu kan belum jatuh Palu itu. Iya, itu belum. Belum jatuh Palu. Itu perjuangan itu apa istilahnya jalannya harus tidak boleh diketahui. Iya, senyap-senyap. Senyap-senyap. Iya. Jadi semua cara, semua langkah disiapkan untuk menuju pengesahan pokok Paradai. Jadi kalau saya melihat dan istilahnya memberi kesimpulan bahwa perjuangan ini bukan hanya 1-2 orang yang berjuang. Ya, banyak orang yang berjuang. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Benar-benar. Ya. Jadi jangan sampai kita yang lain menepuk darah bahwa saya. Jangan. Banyak yang berjuang. Ya. Tapi kalau saya pribadi, saya sangat beri apresiasi khususnya kepada warga Maibrat. Oh begitu? Ya. Saya Pak Yosep Kambu dengan jajarannya. Warga Maibrat itu sangat luar dalam perjuangan ini? Perjuangan. Saya itu tidak mungkiri. Saya tidak betul. pungkiri. Kita harus akui juga. Saya akui. Benar. Itu saya sampaikan bahwa kita tidak boleh pungkiri itu. Ya, yang salah satu contoh. Mereka juga keluarkan dana ya, berjuang dana. Jadi seperti orang bicara bilang Pak LJ begini tidak boleh. Tidak boleh. Pak LJ juga punya andil. Punya andil perjuangan. Semua orang punya perjuangan. Pak LJ, Pak Bernard Sagri. Mau bilang mau baru ke kapan ya, orang punya perjuangan. Kita tidak tahu mungkin dulu seperti apa kan. Partisipasi orang. Terus Pak Bupati Tamrau. Pak siapa namanya? Siapa yang sudah pensiun. Iya, sudah Purna Bakti nih. Purna Bakti. Gabriel Asem. Ya, ini mereka punya pejuang punya. Mereka ada yang orang jelas terang-terangan. Ya taruhlah seperti ke Pak ini Ustadz kan Pak Taib ini kan memang secara fisik. Pokoknya mobile waktu segala macam. Tapi ada orang yang mungkin dari belakang. Dan ini salah satu arahan yang pertama untuk presidium untuk dapat mengumpulkan kepala daerah itu adalah arahan dari Pak Gabriel Asem. Oh beliau yang punya koordinasi itu ya? Jadi dukungan semua diarahkan, dia panggil kami berapa orang. Itu kambil saya, Pak Nomen Sengkaret, Pak Christian Wai, Pak Martin Luther Jiwen, Raja Kruma Daul, dengan Aplesna, diarahkan. Kalau ini harus kalian kumpulkan kepala daerah dengan ketua-ketua DPR sesorong raya. Ini arahan dari beliau. Itu pikiran dari beliau tuh ya? Pikiran dari beliau. Maka dengan hal tersebut langsung malamnya langsung kami 3 orang sekian kami orang itu. Kami berapa orang? Kami akan duduk santai di tembok. Nanti jadi lucu di sini. Ada cerita lucunya di sini. Iya. Sambil makan mie rebus. Ya sudah. Sambil bikin konsep undangan. Begitu? Ya. Itu di tembok itu? Di tembok. Saya makan mie rebus saja? Ya, saya makan bukan mie rebus. Di kafe-kafe yang mahal-mahal tidak? Tidak. Untuk menggagas ini? Menggagas undangan untuk mempertemukan itu kepala daerah, seorang raya dan DPR. Itu. Setelah saya sudah bikin konsep undangan selesai. Terus kita mau menuju ke tempat percetakan. Malam itu juga. Pengetikan? Iya, jam 1 malam. Bagaimana ceritanya? Ya. Bergerak di 1 malam ya. Jadi setelah mau bergerak, saya tanya kepada Pak Martin Luther Jiwen, masih ada uang? Uang habis. Sudah, saya angkat telepon, saya telepon Pak Anton Sagrim, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong. Saya cerita kronologisnya. Begini bang, ini bla 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 bla. Sudah kamu sabar, saya akan ke situ. Itu jam 1 malam Pak.
Orang punya perhatian seperti itu Jam 1 malam datang itu. datang Kasih uang. kasih uang. Kasih uang langsung kami ketuk gedornya pintu percetakan mandala. Malam Di jam 1 itu? Jam 1 itu. Bikin surat itu. Bikin Nah. surat. Memang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa. Malam itu juga. Hanya modal makan mie itu malam Makan, cerita bikin surat. Iya. Gedor percetakan tengah malam. Tengah malam. Dia buka pintu. Mau cetak undangan. Oh iya. Konsepnya mana? Ini. Dia tak mau. Kalau dia tak mau itu langsung dapat palang kabar. Kan kita sudah jumlah berapa kepala daerah Iya. dengan ketua DPR-nya sekian. Kita kan ya kita jumlahnya berapa orang Iya ini? sudah tahu lah. Nilainya ini kira-kira berapa? Oh sekian. Langsung serahkan uangnya. Ya, itu salah satu hal-hal Luar yang biasa. Pak Toib, Masya Allah. Dengar cerita saya ini juga merinding dan merasa ya betul. Jadi Ini gitu, perjuangan Pak. yang ini kita kan. Jadi saya generasi- kalau orang ngomong saya bisa cerita ini baik buruknya, Iya. sedih dan susahnya. ini jas Senang. merah. Iya. Jangan sekali-kali lupa sejarah. Bagi generasi Iya. berikut. Iya. Bahwa harinya Papua Barat Daya ini perjuangan panjang dari banyak orang. Terutama Iya. dari tim ini luar biasa. Luar biasa. Sebelum kita closing, mungkin ada pernyataan sedikit bagi saudara-saudara yang mendiami Papua Barat Daya dalam mengisi Papua Barat lebih baik ke depan seperti apa? Silakan. Baik kepada saudara-saudara yang berada di wilayah Sorong Raya, khususnya Papua Barat Daya. Pertama saya mengharapkan kepada saudara-saudara, mari kita menghargai para pejuang. Benar. Ya, para pejuang kita menghargai. Mari kita memberi penghargaan. Mau Ya, tidak mau ya, kita tidak harus tetap menghargai. menghormati. Yang pertama. Terus yang kedua, saya memberikan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya Iya. agar memberikan peluang terbaik untuk para pejuang-pejuang Papua Papua Barat Barat Daya yang sementara ini Juga berkompetisi. berkompetisi untuk apa nih legislatif. Tolong memberikan mereka kesempatan. Berikan penghormatan. Ya, itu harapan Jangan saya. sampai dikriminalisasi ya. Dikriminalisasikan. Dia. Jadi saya sekali lagi saya minta kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya agar tim Presidium Papua Barat Daya Menjadi catatan khusus. menjadi catatan khusus yang berjuang ini agar bisa memberikan Iya. berikan mereka kesempatan, Iya. berikan waktu untuk bisa mereka menduduki Mungkin kursi-kursi itu DPR. bagian dari kalau ini artinya ya ini penghargaan mereka Iya. dalam perjuangan. Iya. Ya. Dan kepada saudara-saudara yang semuanya, para bapak ibu, Masyarakat Sorong Raya. Sorong Raya, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian di Sorong Raya. Di Sorong Raya, Papua Barat Daya. Papua Barat Daya. Karena di Sorong Raya Papua Barat Daya ini semua ada berbagai macam etnis dan suku, agama yang ada di sini. Mari kita jaga persatuan, bergandengan tangan untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Apalagi ini menyongsong menghadapi pemilu. Mari kita membantu kepada aparatur negara, para keamanan. Sama-sama menjaga lah ya. Menjaga Masya Allah. keamanan. Ini harapan saya. Saya sebagai tokoh pejuang, saya mengharapkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Toib. Masya Allah. Kita ingin bincang lebih lama. Pasti masih banyak dalam Masih pikirannya. banyak. Ya. Tapi waktu kita juga yang terbatas. Baik, terima Ini kasih. mulai menjadi inspirasi bagi pemirsa sekalian. Bagaimana jatuh bangun sang susah payahnya perjuangan. Menghadirkan satu provinsi termuda yang 38 di Indonesia. Dan inilah Papua Barat Daya. Kita menjadi kajian bersama untuk sama-sama menjaga, memberikan partisipasi dalam proses jalannya pembangunan di provinsi yang baru ini, insya Allah. Sekali sebelum kita closing Pak Toib, saya sampaikan kepada pemirsa, jangan lupa punya kelapangan rezeki, sampaikan sedikit rezekinya kepada kelanjutan pembangunan masjid ini, dan jangan lupa like, share, and subscribe di channel YouTube Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Pak Toib, terima kasih banyak atas waktunya ini. Banyak hal dari pembicaraan kita ini memberikan inspirasi kepada saya dan mungkin juga pemirsa untuk terus berjuang dalam hal kebaikan, insya Allah. Amin, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.